Di dalam suatu ruangan, Dabum yang dicurigai sebagai mafia berusaha meyakinkan semua orang bahwa Yeonwoo lah mafianya. Dia mengatakan kepada semua orang bahwa dirinya hanya pergi memeriksa status baterai kamera, tapi Yeonwoo malah tiba-tiba memilih dirinya, dan hal itu memaksa Dabum melakukan hal yang sama, sehingga mereka berdua kini saling memilih satu sama lain. Bahkan Yeonwoo pun ternyata mencurigai Mina yang datang terlambat pagi ini. Namun hal itu malah membuat dirinya mendapatkan voting kedua dari Mina yang benar-benar yakin Yeonwoo adalah mafia. Berbeda dengan Yeonsu yang sangat mencurigai Dabum karena penjelasan Dabum tidaklah masuk akal baginya. Junhae pun curiga dengan Dabum karena menganggap Dabum pergi untuk menghapus video, bukan pergi memeriksa status baterai. Sehingga hal ini membuat Dabum mendapatkan voting ketiga dari mereka berdua. Namun Eun-chan tiba-tiba meragukan identitas teman dekatnya itu setelah Jungwon mencurigai Yeonwoo yang merahasiakan lukanya dari teman terdekatnya itu. Hal ini membuat Dabum kembali mempengaruhi orang-orang hingga membuat Yeonwoo terpancing emosinya. Di mana hal itu membuat Jungwon tiba-tiba memilih Yeonwoo, bahkan sampai menuduhnya telah mengeksekusi Nahe. Jungwon pun yakin Yeonwoo adalah mafia karena melihat luka di tubuhnya. Yeonwoo yang emosi tanpa disengaja menendang Eun-chan yang berusaha menenangkan dirinya. Namun apa yang dikatakan oleh Jungwon ternyata membuat Eun-chan sangat ragu untuk mempercayai Yeonwoo. Dia pun akhirnya memutuskan untuk memilih teman terdekatnya itu. Keputusan Eun-chan membuat Yeonwoo menangis melihat teman terdekatnya itu tidaklah mempercayai dirinya. Dia pun seketika memilih pergi meninggalkan mereka semua. Yeonwoo memilih berdiam diri di dalam kantin. Dia merasa semua ini tidaklah adil bagi dirinya. Sementara itu, waktu yang akan menuju tengah malam membuat Nami dan Eun-chan pergi untuk bersembunyi, namun mereka tidaklah tahu dengan Dabum yang sedang mengawasinya. Junhae ternyata menyadari senyuman jahat Dabum saat mengetahui Yeonwoo dicurigai sebagai mafia. Hal ini membuat dirinya memutuskan untuk menemui Dabum dan meminta mereka berdua bersembunyi secara terpisah. Namun Yeonsu yang teringat dengan Jungwon menemukan tempat persembunyian Nahe tiba-tiba meminta penjelasan Jungwon bagaimana dirinya mengetahui itu, karena Junhae sama sekali enggak menyebutkan tempat persembunyian tersebut. Jungwon mengatakan dirinya hanya menebak karena dia sadar dengan Nahe yang pasti akan mencari tempat persembunyian terbaik. Namun ternyata Yeonsu mencurigai luka Yeonwoo dan meninggalnya Nahe disebabkan oleh dirinya. Ternyata Jungwon selama ini adalah mafia. Dia adalah orang yang membuat Somi mengurungkan niatnya untuk mengeksekusi Yeonsu dan orang yang telah menghapus rekaman CCTV. Jungwon pun diketahui selama ini adalah orang yang mengatur para mafia untuk mengeksekusi warga tanpa dicurigai. Tapi kini Yeonsu menyadari itu. Dia sangat tidaklah menyangka bahwa Jungwon termasuk salah satu orang yang telah membuat teman sekelasnya meninggal. Jungwon yang mengakui hal itu meminta Yeonsu seharusnya untuk bersembunyi. Sementara itu di dalam toilet, Junhae mendapati Dabum yang sedang mempersiapkan sesuatu. Hal ini menyadarkan dirinya bahwa Dabum sebenarnya adalah mafia. Bahkan Junhae sampai berniat ingin menghabisinya untuk membuktikan itu. Tapi Junhae tidaklah sanggup melakukan hal tersebut. Melihat itu, Dabum menyadari bahwa ketua kelas sama sekali nggak memperdulikan dirinya. Selama ini, Dabum mengalami perundungan oleh geng Kyunjun hingga sampai mencoba untuk bundir. Namun ketua kelas sama sekali nggak mengkhawatirkan dirinya. Sehingga kini Dabum menganggap Junhae lebih buruk dari mereka. Dia mengancam agar Junhae meminta ampun. Tapi Junhae sama sekali nggak takut. Karena ini bukan kali pertama dirinya meninggal dalam permainan ini. Junhae malah meminta Dabum untuk enggak menyentuh Yeonsu dan lainnya. Dia ingin mengorbankan diri malam ini. Di kantin, Yeonwoo yang memilih untuk makan sebelum dieksekusi tiba-tiba melihat Nami masuk untuk bersembunyi. Di sana Yeonwoo yang curiga dengan Nami seketika memilih untuk menghabisinya. Dia yang kesal dengan keputusan Nami mengajaknya untuk pindah alam bersama. Tapi tiba-tiba dirinya merasakan sakit kepala. Dan hal itu adalah waktu di mana dirinya akan dieksekusi. Eun-chan yang mengetahui Yeonwoo ternyata adalah warga, seketika menyesali keputusannya itu.
Hal yang sama pun terlihat dari raut wajah Nami. Melihat Yunwoo harus dieksekusi akibat fitnah, Yunwoo pun akhirnya meninggal setelah keselak Chiki berhadiah. Sementara itu, permainan ini membuat Yeonsu merasa lelah dan gak sanggup lagi melihat teman-temannya meninggal. Dia meminta Jungwon untuk berhenti mengeksekusi mereka. Namun Jungwon hanya terdiam sampai akhirnya Yeonsu tertidur di hadapan dirinya. Sementara itu, Dabum yang berniat untuk mengeksekusi Junhee tiba-tiba mendapat peringatan dari permainan ini. Dia diminta untuk mengadakan rapat agar bisa menentukan pemain yang akan dieksekusi. Sehingga hal ini membuat dirinya kesal dan memilih pergi menemui Jungwon. Saat bertemu dengan Jungwon, Dabum seketika menanyakan tentang kamera yang menjebak dirinya. Jungwon pun menjawab bahwa itu terjadi di luar dugaannya dan dia nggak bisa memberitahu Dabum karena takut dicurigai oleh Yeonsu dan Junhee. Namun kini Jungwon menyadari bahwa posisi Dabum tidaklah aman karena siapapun yang dieksekusi malam ini, semua orang pasti akan mencurigai Dabum, bahkan sampai memilihnya. Mendengar itu, Dabum memutuskan untuk mengeksekusi semua orang. Dia yakin itu tidaklah melanggar peraturan setelah melihat Yujun meninggal di siang hari. Jungwon menyetujui itu, tapi dia meminta Dabum mengurus murid lain, sedangkan dirinya lah yang akan mengeksekusi Yeonsu dan Junhee. Meskipun sejauh ini dirinya hanya perencana, tapi dia merasa lebih baik membunuh Yeonsu seorang diri daripada Dabum yang melakukannya. Saat memindahkan Yeonsu ke dalam ruangan pendingin, Dabum diam-diam mengambil ponsel milik Yeonsu. Di sana Jungwon mengatakan bahwa Yeonsu akan meninggal dalam waktu 30 menit dan dia akan mengabari Dabum setelah Yeonsu dipastikan meninggal. Tapi sebelum pergi, Dabum berpesan agar Jungwon benar-benar memastikan Junhee meninggal. Tak lama kemudian, Dabum menemukan Eun-chan dan langsung mengeksekusinya dengan membuatnya kehabisan nafas. Setelah itu, Dabum pergi ke kantin dengan membawa barbel. Di sana dia menemukan Yeonwoo yang telah meninggal akibat keselak Chiki dan juga Mina yang sembunyi di dalam sebuah ruangan. Tapi sebelum membunuh Mina, Dabum mendapat pesan bahwa Jungwon telah mengeksekusi Junhee. Mengetahui hal itu, Dabum seketika melakukan hal yang sama kepada Mina. Barbel yang dia bawa ternyata disiapkan untuk membunuh Mina. Tak lama kemudian, Jungwon mengabari dirinya bahwa Yeonsu telah meninggal. Namun Dabum yang sebelumnya enggak yakin dengan Jungwon seketika memeriksa ponsel Yeonsu yang ternyata masih menyala. Hal ini membuat dirinya curiga dengan Jungwon sehingga memutuskan untuk memeriksanya ke dalam ruangan pendingin. Di sana, Dabum meminta Jungwon untuk menyingkirkan spray yang menutup tubuh Yeonsu. Dia curiga dengan Jungwon setelah mengetahui ponsel milik Yeonsu masih menyala. Mendengar hal itu, Jungwon hanya terdiam, bahkan terlihat ketakutan melihat Dabum yang berniat ingin membunuhnya, hingga sampai tiba-tiba Dabum menusuk dirinya. Tapi ternyata Dabum nggak bisa membunuh Jungwon karena peraturan permainan ini melarang mafia untuk saling membunuh. Dan jika hal itu terjadi, dirinya pun akan ikut meninggal bersama Jungwon. Namun tiba-tiba Jungwon menyemprotkan cairan ke mata Dabum dan menguncinya di dalam ruangan ini. Ternyata Jungwon memutuskan untuk menyelamatkan mereka berdua dengan membiarkan Dabum meninggal di dalam ruangan ini. Namun Dabum yang gak terima dengan rencana Jungwon itu memutuskan untuk mengeksekusi Yeonsu dengan tangannya sendiri. Namun saat diperiksa, orang yang dia tusuk-tusuk adalah Nahe. Ternyata Jungwon saat itu sengaja menaruh ponsel Yeonsu agar Dabum gak curiga dengan rencana dirinya yang ingin menyelamatkan Yeonsu. Sehingga kini Dabum yang kesal hanya bisa pasrah terkurung di dalam ruangan pendingin. Kemudian Jungwon pergi menemui Yeonsu untuk mengembalikan ponselnya. Sementara itu Dabum yang kedinginan seorang diri di dalam lemari pendingin mulai merasakan hal aneh. Di sana dia melihat suatu sosok tiba-tiba mengajaknya untuk bermain basket. Ternyata itu adalah Kyungjun yang bangkit dan mulai mendekati dirinya. Hal itu membuat Dabum seketika merasa ketakutan melihat Kyungjun terus memperhatikan dirinya, hingga sampai akhirnya dia sadar bahwa itu hanyalah halusinasi. Di pagi harinya, Junhee dan Yeonsu mendengar kabar bahwa Eun-chan dan Mina telah dieksekusi oleh mafia. Hal ini membuat Junhee terlihat bersedih, sedangkan Yeonsu pergi menemui Jungwon. Yeonsu kemudian mengatakan bahwa seharusnya Jungwon membunuh dirinya juga agar permainan ini berakhir. Jungwon yang hanya bisa terdiam
menjawab dirinya harus segera pergi mengurus Dabum. Namun perkataan itu membuat Junhee sadar bahwa Jungwon adalah mafia. Jungwon seketika memilih pergi untuk memeriksa Dabum. Tapi ternyata pintu ruangan itu telah dirusak. Dabum menghilang entah kemana, bersama dengan barang yang selalu dia gunakan untuk mengeksekusi. Hingga di saat itu juga Jungwon langsung memilih Dabum dan memberitahu Yeonsu dan Junhee untuk berhati-hati. Namun meskipun Jungwon membantu saat ini, Junhee meminta Yeonsu untuk gak terlalu mempercayainya. Junhee curiga mereka berdua sedang merencanakan sesuatu. Jadi saat ini Dabum mengajak Yeonsu untuk memilih Dabum lebih dulu, kemudian setelah itu membunuh Jungwon. Junhee lalu mengatakan dirinya akan pergi memeriksa gudang dan meminta Yeonsu untuk mengunci diri di dalam ruangan ini. Namun tanpa disengaja, Yeonsu menemukan kado yang diam-diam Jungwon taruh di dalam tasnya. Saat dibuka, ternyata kado itu berisi flash disk yang di dalamnya terdapat suatu program terhubung dengan tempat ini dan terlihat sosok karakter Jungwon. Hal ini tiba-tiba mengingatkan Yeonsu di mana saat dirinya memberikan hadiah ulta berupa gelang kepada Jungwon. Namun ingatan itu sepintas merubah Jungwon menjadi sosok Si-eun. Yeonsu pun akhirnya menyadari dengan tidak adanya Jungwon di foto kelasnya. Namun ingatan ini membuat Yeonsu tahu akan sesuatu, hingga tiba-tiba seseorang datang. Sementara itu Jungwon yang berpapasan dengan Junhee meminta bantuan untuk mencari Dabum, tapi Junhee langsung menolak karena udah nggak mempercayai dirinya. Namun tak lama kemudian, mereka berdua tiba-tiba mendapat pesan ancaman dari Dabum yang meminta mereka untuk segera ke atap gedung jika ingin menyelamatkan Yeonsu. Di atas sana, Dabum mengancam dirinya akan membunuh Yeonsu, dan hal ini membuat Yeonsu sadar bahwa Dabum lah yang telah mengeksekusi Seongbin dan Kyungjun. Yeonsu pun meminta Dabum untuk berhenti karena tindakannya sejauh ini menjadikan Dabum sama seperti mereka. Mengetahui hal itu, Jungwon mencoba bernegosiasi dengan Dabum. Dia meminta Dabum untuk melepaskan Yeonsu dan mengorbankan dirinya agar Yeonsu tetap hidup. Saat itu Jungwon bersedia memenuhi keinginan Dabum dengan melompat dari atap gedung. Tapi tiba-tiba Jungwon merasa ragu dengan Dabum yang akan membiarkan Yeonsu tetap hidup setelah dirinya meninggal. Jungwon yang perlahan mendekati Dabum mengatakan bahwa ternyata mafia nggak bisa melakukan bundir. Dia pun mengingatkan Dabum dengan konsekuensi jika dirinya meninggal. Perkataan ini mulai melengahkan fokus Dabum, dan di saat itulah Yeonsu berhasil melepaskan diri. Setelah Yeonsu terbebas dari Dabum, Junhee seketika menyerang Dabum untuk mengakhiri hidupnya. Namun tiba-tiba dia dipukul menggunakan batu oleh Dabum hingga tak sadarkan diri. Kemudian Dabum yang kesal dengan Jungwon berniat untuk membunuhnya, tapi pisau itu malah terkena Yeonsu yang melindungi Jungwon. Di saat itulah Junhee kembali menyerang Dabum, hingga pertarungan itu membuat salah satu dari mereka terluka. Dabum yang terlihat bangkit kembali, mendekati Jungwon namun tanpa disadari. Dirinya lah yang terluka terkena pisaunya sendiri, dan alhasil Dabum pun meninggal di saat itu juga. Junhee kemudian menghampiri Yeonsu yang terlihat sangat kesakitan. Yeonsu lalu mengatakan permintaan maaf kepada Jungwon karena dia tahu orang yang dihadapannya adalah Si-eun. Yeonsu yang sebenarnya merindukan Si-eun meminta Jungwon untuk menghentikan permainan ini. Mendengar itu, Jungwon seketika meminta maaf karena dia nggak punya pilihan lain. Hingga Yeonsu yang mulai hilang kesadaran membuat Jungwon akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Dia melompat dari atas gedung hingga akhirnya permainan pun berakhir dan dimenangkan oleh warga. Namun tiba-tiba Yeonsu tersadar di dalam suatu ruangan. Di sana Yeonsu melihat semua teman kelasnya tertidur dengan beberapa kabel yang menempel di kepalanya. Saat Yeonsu berusaha membangunkan Junhee, tiba-tiba seorang pria mencegah dirinya. Yeonsu yang semakin bingung dengan tempat ini akhirnya sadar dengan dua orang yang dihadapannya adalah orang tua Si-eun. Ternyata mereka berdua lah yang membuat Yeonsu dan teman-temannya memainkan permainan mafia ini. Namun meskipun ini hanyalah permainan, penderitaan mereka ternyata sangatlah nyata. Yeonsu dan teman-temannya bisa merasakan ketakutan bahkan rasa sakit ketika menghadap kematian. Namun terlepas dari hal itu,
Mereka semua ternyata telah berulang kali memainkan permainan ini, di mana Jungwon telah diatur untuk menjadi orang terakhir yang bertahan. Bu Sian mengatakan bahwa ini adalah kali pertama Yeonsu memenangkan permainan ini setelah dibantu oleh Jungwon, dan hal inilah yang menjadi alasan Yeonsu dibangunkan dalam permainan ini. Sedangkan permainan ini ternyata diciptakan oleh Sian, dan ibunya ingin Yeonsu bersama teman-temannya menerima sebuah konsekuensi di dunia tersebut karena telah merundung Sian akibat mempercayai rumor yang menyebabkan Sian sampai meninggal. Jadi rumor itu berawal dari Dabum yang membuat video Sian menggunakan sebuah aplikasi. Namun hal itu diketahui oleh geng Kyun Jun hingga tersebar kepada Somi yang memanfaatkan video tersebut untuk mempermalukan Sian yang selama ini selalu menjadi korban perundungan dirinya. Dia memerintahkan Dabum untuk menyebarkan video itu, dan Dabum menurutinya karena Somi mengancam akan menyebarkan video dirinya. Seketika semua orang di kelas pun tahu sampai menertawakan Sian, hingga membuat Sian pergi karena malu, entah kemana, bahkan hanya terdiam ketika ditanya oleh Yeonsu. Alhasil video yang telah tersebar itu membuat Sian putus asa, karena sama sekali nggak bisa dihapus walaupun dia telah berusaha mencobanya. Sian pun mengakhiri hidupnya hanya gara-gara suatu perbuatan yang dianggap sebagai lelucon. Bahkan setelah Sian meninggal pun, mereka sama sekali nggak mengakui perbuatannya. Jadi alasan itulah yang membuat permainan ini diciptakan, agar mereka semua bisa merasakan apa yang telah Sian rasakan, dengan cara mengundang mereka semua agar masuk ke dalam permainan ini. Tapi di samping itu, Bu Sian terlihat kesal melihat Yeonsu sebagai teman terdekat putrinya itu nggak bisa menyelamatkan Sian, hingga kini dia menganggap Yeonsu sama seperti murid lainnya. Sedangkan permainan ini ternyata menghapus ingatan mereka di setiap kali permainan baru dimulai. Ingatan mereka akan menjadi baru, hingga selamanya akan menderita di dalam permainan ini. Yeonsu yang tiba-tiba merasakan sesak kemudian dikembalikan ke tempat sebelumnya. Tapi ketika Yeonsu meminta maaf karena dirinya nggak tahu bahwa Sian menderita seorang diri, Yeonsu pun mengatakan dirinya sangat merindukan Sian dan dia bersedia untuk bertanggung jawab agar murid lain dibebaskan. Yeonsu yang sangat ingin menolong mereka berusaha memohon sampai akhirnya dia tertidur kembali. Sementara itu mereka sadar ingatan Yeonsu telah kembali melalui kado yang diberikan oleh Jungwon. Saat itu Jungwon hanya berpura-pura menjadi Sian karena ingin menyelamatkan mereka. Hal ini membuat ayah Sian merasa bahwa permainan ini dibuat karena keinginan balas dendam dia dan istrinya. Dia sebenarnya ingin menghentikan permainan ini karena cukup baginya melihat beberapa dari mereka merasa bersalah atas kematian Sian. Mereka semua berhak untuk diberikan kesempatan. Akan tetapi si ibu menolak menghentikan permainan ini. Tak lama kemudian Yeonsu kembali terbangun di dalam bis yang sama. Kali ini dia tersadar tanpa ada Jungwon di samping dirinya dan sedang dalam perjalanan menuju tempat retreat. Namun tiba-tiba dia menyadari dengan suasana obrolan yang sama dengan sebelumnya. Yeonsu yang panik melihat ke arah belakang bis. Hingga akhirnya dia melihat Jungwon yang kali ini enggak dekat dengan dirinya. Dan film pun berakhir sampai di sini.